Ada apa manggil saya Bos Topan? Bos. Bagus. Semua orang ngira gue bos di sini. Padahal gue cuma ojol. Kebetulan gue match sama cewek tajir dari aplikasi. Oh ya, kamu kerja apa sih? Kalau aku bos di PT Kumis Bapak kau. Kalau dia tahu gue ojol, bisa bubar nih. Pas banget. Aku juga punya perusahaan. Selain itu, aku punya 3 rumah, 3 apartemen, dan 3 kapal pesiar. Nama PT-mu? PT Ranjang Bergoyang. Produsen ranjang terbesar di kota ini. Wow, Gue juga sering main ke kantor doi. aduh, mau udah keluar dikit. Mumpung dia ke toilet, gue pun ambil selfie di kantor buat ngaku-ngaku ke cewek lain. Bos Topan, maafin saya. Please, saya pengen kerja bareng sama Bos Topan. Apa? Jadi selama ini kamu ngaku aku jadi bos? Kita putus. Maaf, kayaknya di sini ada kesalahpahaman. Saya manggil Bos Topan karena... Diam kamu bawaan. Ada apa ini? Kok dia ngaku-ngaku jadi bos? Pagi bos, saya mau ketemu sama atasan kamu. Maaf, dengan siapa? Topan Tamora. Oh alah, situ pacarnya Bos Aura. Silakan masuk. Oke, makasih bos. Sama-sama bos. Karena dia manggil aku bos, makanya aku manggil dia bos juga. Cie, jomblo lagi ya? Kayak aku dong, pacaran sama bos di PT ini. Apa? Kamu seling? Aku ngerti. Dia pura-pura jadi bos buat selingkuh doang. Heh, mata lo dipakai dong. Kamu siapa yang marah-marah? Saya ini bos di kantor ini. Bos, lo jangan ngaku aku deh. Bos yang asli itu ada di ruangan. Bos yang asli? Bos, please, saya pengen kerja di sini. Saya miskin hardcore. Mending lu pergi sekarang. Gua mau ngedate sama pacar gua. Topan sayang, siapa cewek itu? Wanjir. Halo kak, saya Topan. Kakak aku di depan kamu. Halo kak, aku Topan, si pacar sewaan. Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Di depan hantu kakakku. Hantu? Kakak aku meninggal tahun lalu akibat kecelakaan. Terus karena kami yatim piatu, dia gak mau ninggalin aku sendiri. Kakak bakal jagain kamu. Kalau aku ada pacar, berarti ada yang jagain aku. Jadi, kakakku bisa pergi dengan tenang. Kak, buruan kenalan sama pacar aku. Gimana kak? Pacar aku oke kan? Dia pasti bisa jaga aku. Iya, dia memang laki-laki yang baik. Kakak kenal dia? Sayang, Sayang. besok kita ketemu di sini lagi ya. Oke. Sayang, maaf aku telat. Kira kemana sih? Sayang, aku di sini. Kakak kenal Topan? Enggak, kelihatan baik aja dari mukanya. Jadi, kakak udah bisa pergi dengan tenang kan sekarang? Iya, semoga kalian bahagia ya. Baik kak. Baik, Topan. Jaga adikku ya. Makasih ya. Berkat kamu, kakakku sekarang udah pergi. Sama-sama. Oh ya, aku boleh nggak lihat foto kakak kamu? Pasti dia secantik kamu. Boleh? Nih, cantik gak? Ini kan, walau miskin, makananku tetap elit. Widih, makan sama pembantu. Saya ibu. Gue sengaja makan sama pembantu gue. Pengen ngerasain hidup miskin. Aku juga ogah ngakuin ibuku sendiri karena miskin. Dulu aku pengusaha sukses. Tapi aku bangkrut karena kemalingan. Haha, kalau gitu bisa dong gue minta uang ke lo. Kita kan sohib pas sekolah. Uang? Gue minta uang 10 juta aja. Lo kan kaya. Uang segitu mah gampang, ya kan? Masa orang kaya gak punya uang 10 juta? Ah, iya, gampang. Nanti gue kirim. Yes, thank you brother. Kenapa kamu ngakuin ibu sebagai pembantu? Dan dari mana kamu mendapat uang itu? Ya jual rumah lah. Kan masih ada. Jangan nak. Itu kan rumah peninggalan bapak. Hai, bodo amat. Yang penting aku gak ketahuan miskin. Jangan nak. Cuman itu peninggalan bapak kamu. Emang ibu ada harta lain selain ini? Udah lah bu, aku mau gadain dulu. Ibu! Kenapa ibu nggak bilang sih kalau ibu ada penyakit keras? Maksud kamu?
Kata dokter tuh ibu kena kanker. Maafin Topan ya Bu. Topan gak perhatian sama ibu. Gak apa-apa nak. Yang penting sekarang kamu udah sadar. Kalau kamu tuh udah miskin, udah bangkrut. Topan janji Bu. Topan bakal kerja keras. Biar Topan bisa bangkit lagi. Gak salap motornya Pak. Goceng aja. Bro, kok lu jadi ngelap motor kayak gini? Bukannya lu CEO? Terus 10 juta gue mana? Sorry bro. Sebenarnya gue udah bangkrut. Tapi gue malu ngakuinnya. Jangan-jangan ibu-ibu kemarin bukan pembantu. Tapi... Dia sebenarnya ibu gue. parah lo. Gue kira lo masih kaya, makanya gue berani minta uang ke lo. Kalau gini... Nih uang buat lo. Sekalian lu rayain deh hari ibu sama ibu lo. Makasih banyak bro. Ibu, selamat hari ibu. Bu, 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 kok gak bangun sih? Innalillahi. Bu, bu bangun bu, bu. Ini tabungan ibu khusus untuk kamu. Tolong kamu gunakan sebaik-baiknya ya nak. Ibu sayang, Topan. Seharusnya Topan yang ngasih hadiah ke ibu, bukan ibu yang ngasih hadiah ke Topan. Bu, manfaatkanlah waktu kalian bersama ibu. Belum terlambat. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hahimau, 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 hahimau Malaya. Semuanya diam. Kembalikan saya. Nyanyiin buat siapa sih? Orang-orang itu gak suka lagu kamu. Norak. Saya ini penyanyi berbakat. Tapi belakangan ini lagu saya kena hujat warga Indon. Cari kerja, Mas. Kamu itu gak cocok jadi musisi. Hamimau. Sereman juga mau Cicewu. Saya pun kurungkan kecintaan saya bermusik. Dan kerja 9 to 5. Kamu? Alamak, rupanya kakak nih bos saya. Interview jadi staff, nah jadi OB. Harimau Malaya. Ici bos. Lihat guys, berhenti jadi penyanyi, malah jadi OB di kantorku. Kok malah diam? Nih, cepetan nyanyi. Kalau enggak saya gaji. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hahimau Malaya. Lihat aja, saya bakal balas dendam. Apa nih? Macam pernah tengok aja. Ngapain kamu di ruangan saya? Ici bos, saya habis bersih-bersih. Permisi. Awas aja ya, kamu cerita ke orang-orang tentang baju ini. Apa hal dengan baju tuh? Nak kemana deh tuh? Saya harus ikutin. Mengapa harus Sintayong yang harus disalahkan? Alamak, pantas baju di saya kenal. Rupanya dia penyanyi Indon yang tengah dihujat. Saya pun ikut hujat. Saya balas engkau. Istriku mendadak gak bisa lihat aku. Sakit sayang. Sayang, ini gak seperti yang kamu lihat. Aku gak kelihatan sama aku di mana. Padahal jelas-jelas aku di depannya, lagi nyuri. Ternyata dia benar gak bisa lihat aku. Yes, berhasil nyuri perhiasan buat selingkuhan. Aduh, kau selingkuhanku gak telepon ya? Padahal mau kasih perhiasan baru. Benar Pak Polisi, suami saya udah 2 hari ngilang. Kamu ngomong apa sih, sayang? Sayang, aku di depan kamu loh. Hei. Bener Pak, tingginya sekitar 170 cm, terus dia pakai anting. Masukin aja ke daftar orang hilang. Sayang. Aku di rumah, aku di depan kamu. Jangan ngadi-ngadi kamu, hei. Sayang. Ya ampun suamiku, kamu di mana sih? Sayang tunggu. Atas nama Topan Tambora. Iya, bener. Kamu bisa ngeliat saya? Mas, tolong panggil istri saya. Dan bilang sama dia. Kamu udah jadi arwah. Jadi, saya bener nggak ada ya, Mas?
Ya benar dong, kalau nggak ngapain saya jemput. Nih, kalau nggak percaya lihat aja. Nama Topan meninggal hari ini. Pantesan istriku nggak bisa lihat aku. Betul, karena kamu udah jadi aura. Makasih banyak ya, cuman minumnya. Pulang ke Tuhan. Nggak bisa. Aku nggak bisa almarhum secepat itu. Aku bahkan belum menikmati warisan dari istriku. Nanti sama perusahaan aku 50% buat kamu. Itu warisan karena udah jadi suami aku yang satu. Bu, ini dokumen pembelian saham untuk Pak Topan. Meskipun aku nggak berhak terima itu. Karena aku selingkuh sama sekretarisnya. Tapi aku masih pengen foya-foya. Udah jadi arwah pun tetap masih mau kondo. Udah, ayo buruan ke neraka. Hah? Aku masih neraka? Dosamu sama istrimu kan banyak. Ya Allah, Bu. Rumahnya beneran sepi. Pak Topan bilang udah nggak ada. Iya, tadi barusan polisi nelpon dan jasadnya udah ketemu. Sayang, walaupun aku doain sama sekretaris kamu, please doain aku dalam hati. Biar aku masuk surga, sayang. Kok aku ngerasa dingin dan ada suara bisikan gitu ya? Masa sih, Bu? Di sini gak ada siapa-siapa loh. Istriku dengerin bisikanku. Berarti kalau dia maafin aku yang selingkuh ini, aku bisa masuk surga, kan? Ya nggak tahu kau tanya saya. Tanya istrimu lah. Tanya istri. Jadi kamu ngaku kalau selingkuh? Baru dites pakai godaan sekretarisku aja kamu udah goyang. Gimana sama cewek lain? Bentar. Jadi kalian semua jebak aku? Cak, please, pura-pura jadi istri aku. Dia Topan, dokter abadi. Dia sudah hidup sejak ratusan tahun lalu. Dan selama hidup, dia sudah jadi dokter. Untuk menyelamatkan banyak nyawa. Hal ini kenapa lagi? Ada yang ngelamar kamu lagi? Iya, tapi dia aura. Ini kanker stadium 4. Karena kondisi kamu makin memburuk. Saya saran... Gimana kalau kita nikah, Dok? Siapa tahu aku jadi ada semangat hidup, terus sembuh deh. Sejak awal ketemu, dia udah nyatain perasaannya ke aku. Dokter Topan, please terima lamaran saya. Saya udah gak semangat hidup, Dok. Nggak bisa. Kamu harus temuin laki-laki lain. Bukan saya kebagian kamu. Kalau ada dokter Topan, kenapa saya harus sama laki-laki lain? Saya udah punya istri. Bohong. Bawa dia ke hadapan saya, baru saya mundur. Bahkan aku udah sampai bohong. Tapi dia tetap aja nggak nyerah. Bukannya dia reinkarnasi istri kamu di masa lalu? Kok malah gak mau? Aku udah capek ngeliat kematiannya berkali-kali. Meskipun dari dulu aku selalu jadi suami plus dokter pribadinya, tapi tetap aja aku nggak bisa melawan takdir kehidupan. Karena cuma kamu yang tahu rahasia hidupku. Please, bantu aku ya. Siapa tahu dengan menghindari dia, takdir kehidupanku berubah. Dokter yakin? Bukannya dokter cinta banget sama dia? Enggak, Cak. Aku udah janji sama diri aku sendiri. Untuk di kehidupan kali ini, dia harus ketemu sama orang yang lebih baik. Apapun endingnya. Akhirnya kami pun berpura-pura jadi suami istri untuk menjauhkan aura dari dokter Topan. Dokter langsung. Berani ya? Nyakitin adik gua. Bentar, kamu siapa? Aku abangnya Aura. Cewek yang kamu sakitin hatinya. Cari laki-laki lain. Lihat, aku udah punya istri. Lagian, aku nggak mau sama cewek penyakitan kayak kamu. Dek, kamu gak apa-apa? Aku gak punya semangat hidup lagi, Kak. Gara-gara kamu, kondisi Aura ngedrop. Meskipun udah ganti dokter. Mereka semua gak ada yang bisa selamatin dia. Apa? Sekarang dia ada di mana? Aku harus temanin dia. Bahkan di kehidupan yang ini pun, kamu gak bisa jauh dari dia di saat-saat terakhirnya.